Annyeonghaseyo, ohayou gozaimasu, selamat pagi. Kyo wa sore desu no jikan desu. Sekarang waktunya kita belajar bahasa Jepang menggunakan buku Iridori. Sekarang kita memasuki bab ke-12, part pertama. Baik, buat teman-teman yang ingin mengikuti JFT, ya. JFT di bulan Juli, Indonesia sampaikan, mudah-mudahan lulus ya dalam ujiannya. Baik, di bab ke-12 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memberikan kesan ya, ketika kita memakan makanan dari Jepang. Di sini diharapkan teman-teman mampu menyatakan hal yang dirasakan dari hasil penglihatan ketika melihat suatu makanan. Baik, ini ada daftar kosakata ya. Aji, aji itu artinya rasa. Silakan teman-teman skip video ini, silakan dibaca terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum mahir, belum bisa menulis hiragana, silakan lihat di video-video awal dari channel YouTube ini ya. Di sana sudah lengkap bagaimana cara menulisnya, cara menghafalnya seperti apa. Baik, simaklah sambil melihat ilustrasi. Aji A 甘い、 B 辛い、 C 酸っぱい、 D しょっぱい、 E 苦い、 F 味が濃い、 G 味が薄い、 H おいしい、 I まずい。 Baik, simaklah lalu ulangi video ini ya. Yang selanjutnya simak lalu pilih urutan dari A sampai E. 1、おいしいですね。 2、味が薄いですね。 3、しょっぱいですね。 4、辛いですね。 5、苦いですね。 6、甘いですね。 7、酸っぱいですね。 8、味が濃いですね。 9、まずいですね。 Baik, apa urutannya? Ini adalah urutannya ya. Yang selanjutnya, saat istirahat siang di kantor, seseorang melihat makanan yang dibawa oleh orang lain, kemudian membicarakan makanan tersebut. Kosakata apakah yang digunakan ketika menyatakan rasa? Pilihlah A sampai I pada bagian yang di bawah ini ya. Jadi, daftar kosakata yang ada di sini, silakan teman-teman tulis di dalam kotak kosong ini. Baik, Kite kudasai, silakan didengarkan ya. 1、そのお弁当、おいしそうですね。あ、これですか？美味しいですよ。駅前のコンビニで買いました。へえ、じゃあ今度買ってみます。 Baik, yang kedua. 2、わあ、それ、辛そうな料理ですね。これですか？私の国のカレーです。あまり辛くないですよ。そうなんですか。 Baik, yang selanjutnya. 3、それ、何ですか？これは、チョコレートバニラクリームラテ。へえ、甘そうですね。 Yang terakhir. 4、みかん、一つどう？
うちの庭で採れたのよ。じゃあ、いただきます。でも、まだちょっと酸っぱそうですね。そんなことないわよ。甘いわよ。あ、本当だ。甘い。Baik, kira-kira apa jawabannya? Dan ini adalah jawabannya ya. Perhatikan kata-kata berikut. Niwa. Niwa artinya halaman, pekarangan atau taman. Toreru. Toremas. Artinya petik atau memetik ya. Simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. Silakan teman-teman untuk menyiapkan kertas dan alat tulisnya ya. そのお弁当、美味しそうですね。あ、これですか？美味しいですよ。それ、辛そうな料理ですね。私の国のカレーです。あまり辛くないですよ。へえ、甘そうですね。まだちょっと酸っぱそうですね。Baik, kira-kira apa yang harus kita isi di dalam garis bawah ini? Dan ini adalah jawabannya. そのお弁当、美味しそうですね。Baik, sekarang kita masuk ke pola kalimat. Kata sifat na dan kata sifat i. Ini adalah kata sifat yang ada di bahasa Jepang. Lalu ada so desu. Kita lihat contohnya ya. Sono obento oishi so desu ne. Bekal Anda kelihatannya enak ya. Pola ini menunjukkan penilaian secara langsung menggunakan indera penglihatan, yaitu dengan pola kalimat so ya. So desu. Kelihatannya. Pada bab ini digunakan ketika menyatakan komentar mengenai rasa masakan ataupun makanan. Misalnya kelihatan enak, oishi so, kelihatannya pedas, karaso, dan sebagainya. Pada contoh di bawah, pembicara berkata, kelihatannya asam, suppaso desu, ketika melihat jeruk yang masih agak hijau. Padahal belum tahu ya rasanya asam atau manis, kalau misalnya belum dimakan. Nah, untuk membentuk pola ini, maka kata sifat i yang bunyi i-nya dihilangkan ya, atau diambil. Dan pada kata sifat na, bunyi na-nya dihilangkan atau diambil. Lalu ditambahkan dengan so desu. Pada bab ini memang hanya diberikan contoh menggunakan kata sifat i saja. Tapi pola ini bisa juga disambungkan dengan kata sifat na. Misalnya, genki so desu dan taiheng so desu. Baik, kita lihat contohnya ya. Mikang, coto, suppa so desu ne. Jeruk ini kelihatannya agak asam ya. Tono koto wa nai yo. Amai wa yo. Nah, tidak kok, manis loh. Nah, biasanya kalau di belakangnya ada wa seperti ini ya. Tono koto nai wa yo. Biasanya digunakan oleh kaum wanita. Baik, yang selanjutnya kata sifat na, kata sifat i, lalu ditambahkan sonna. Sonna dan kata benda. Sore, karaso na ryori desu ne. Sepertinya itu masakan yang pedas ya. Pola nani-nani so desu juga dapat digunakan untuk menjelaskan kata benda. Ketika menjelaskan kata benda, polanya menjadi nani-nani sona. Lalu ditambahkan kata benda. Kalimat sore karaso na ryori desu ne. Bisa dikatakan pula sono ryori karaso desu ne. Kita lihat contohnya ya. Oishii so na keiki desu ne.
kue yang terlihat lezat ya. Baik, yang selanjutnya, ayo berbicara mengenai hal yang dirasakan terhadap suatu makanan. Silakan teman-teman berpartner ya dengan yang lain. Untuk yang di blok warna putih ini, silakan teman-teman ganti dengan kosakata yang teman-teman miliki. Baik, kita dengarkan audionya ya. それ、何ですか？これは私の国のカレーです。美味しそうですね。それ、何ですか？これは私の国のカレーです。辛そうですね。あまり辛くないですよ。Hai, sore nan desu ka? Apa itu? Kore wa watashi no kuni no kare desu. Ini adalah kare dari negara saya. Oishi so desu ne. Kelihatannya lezat ya. Kelihatannya enak ya. Atau karaso desu ne. Kelihatannya pedas ya. Amari karakunai desu yo. Nah, ini kita sudah pernah mempelajari dengan pola amari ya di bab-bab sebelumnya. Kalau amari ini biasanya di belakangnya ada bentuk negatif yang artinya tidak terlalu ya. Amari kara kunai desu yo. Tidak terlalu pedas loh. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketika ujian JFT ataupun JLPT ya, kalau misalnya di sini ada amari, di belakangnya pasti katanya menggunakan negatif. Baik, perhatilah menggunakan isi percakapan pada bagian 2 yang ini. Lalu silakan teman-teman bermain peran membicarakan ya mengenai makanan yang ada di sini ya, yang ada di pojok kanan atas. Nah, yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu menyatakan kesan setelah mencicipi suatu makanan yang ditawarkan. Nah, kalau tadi dengan indera penglihatan, sekarang dengan indera pengecap ya. Baik, bagaimanakah kesan yang dikatakan orang yang mencicipi makanan? Tulislah memo yang ada di bawah ini ya. 1、よかったらこの卵焼き食べてみてください。ありがとうございます。あ、甘くて美味しいですね。もう一つどうですか？じゃあ、もう一ついただきます。 Baik, yang selanjutnya. 2、お好み焼きどう？美味しい？はい、美味しいです。私の国のバインセオに似ています。もう少し食べる？ああ、大丈夫です。もうお腹がいっぱいです。 Baik, yang ketiga. 3、それ何ですか？これ？梅干し、食べてみる？はい、どう？すみません。酸っぱくてちょっと苦手です。あ、そ Yang terakhir. 4、う。すき焼き、美味しいですね。よかった。どんどん食べてください。はい。卵は使わないんですか？あ、生の卵はちょっとダメです。すみません。 Baik, apa jawabannya? Ini jawabannya ya. Yang selanjutnya, simaklah sekali lagi apa yang mereka lakukan ketika ditawarkan makanan kembali. Tulislah maru atau lingkaran apabila orang tersebut memakannya dan tulislah silang jika tidak dimakan. 1、よかったらこの卵焼き食べてみてください。ありがとうございます。あ、甘くて美味しいですね。もう一つどうですか？じゃあ、
もう一ついただきます。Yang selanjutnya, 2、お好み焼き、どう？美味しい？はい、美味しいです。私の国のバインセオに似ています。もう少し食べる？ああ、大丈夫です。もうお腹がいっぱいです。baik. Yang nomor 3, 3、それ何ですか？これ梅干し、食べてみる？はい、どう？すみません。酸っぱくてちょっと苦手です。あ、そ yang terakhir, 4。う。すき焼き、美味しいですね。よかった。どんどん食べてください。はい。卵は使わないんですか？あ、生の卵はちょっとダメです。すみません。baik. Apa jawabannya? Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, perhatikan kata-kata berikut. Ini adalah daftar kosakata baru ya. Mohitatsu, satu lagi. Konaka nga ipai, artinya kenyang. Lalu dongdong, ya. Dongdong, artinya tambah lagi. Baik, simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. Silakan teman-teman menyiapkan kertas dan alat tulisnya ya. 卵焼き、甘くて美味しいですね。梅干し、酸っぱくてちょっと苦手です。よかったらこの卵焼き食べてみてください。梅干し食べてみる？もう一つどうですか？もう少し食べる？じゃあ、もう一ついただきます。大丈夫です。もうお腹がいっぱいです。Baik, apa jawabannya? Dan ini adalah jawaban. Selanjutnya kita akan pelajari bumpo, pola kalimat. Kata sifat i, kute, dan kata sifat i, kuna kute. Kono tamago, ya. Tamago yaki, ama kute, oishi desu ne. Tamago yaki ini enak karena manis. Chawanmushi, ama kuna kute, oishi desu yo. Chawanmushinya enak karena tidak manis loh. Pada bab 5 kita sudah mempelajari penggunaan kute untuk menderetkan dua atau lebih kata sifat i. Akan tetapi, nani kute tidak hanya berfungsi untuk menggabungkan dua kata sifat i saja ya, tetapi juga bisa menggambarkan bahwa kata sifat pada kalimat di depan merupakan alasan bagi kalimat yang berada di belakangnya. Pada contoh kalimat di atas, rasa manis atau amai merupakan alasan mengapa tamagoyakinya terasa lezat. Tamagoyaki ga oishi. Sedangkan bentuk negatif akan menjadi nakute. Pada kalimat ini, rasa tidak manis mamakunai merupakan alasan mengapa cawan musinya terasa lezat. Cawan musi ga oishi. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang negatif seperti ini ya, sedang membentuk negatif dari amakunai. Nah, amakunai kita tulis di sini ya. Misalnya amakunai dari amakunai.
Untuk menggabungkannya, yaitu dengan i-nya dihilangkan, ditambahkan kute. Nah, seperti itu ya. Amakuna kute. Baik, kita lihat contohnya ya. Umeboshi wa suppakute nigate desu. Saya tidak suka umeboshi karena asam. Kono ryori wa karaku nakute kodomo mo taberu koto ga dekimasu. Anak-anak pun bisa makan masakan ini karena tidak pedas. Yang selanjutnya adalah kata kerja temimasu. Yokattara kono tamagoyaki tabete mite kudasai. Kalau Anda mau silakan cicipi tamagoyaki ini. Ungkapan kata kerja temimasu atau kata kerja temiru digunakan ketika akan mencoba suatu kegiatan atau hal yang baru untuk pertama kali. Agar tahu seperti apakah hal tersebut. Pada contoh kalimat di atas, polanya menjadi kata kerja temite kudasai yang digunakan untuk menawarkan makanan tersebut untuk dicicipi. Pada bab 10, kita sudah mempelajari ungkapan kata kerja te mitai desu ga yang digunakan untuk menyampaikan keinginan dan berkonsultasi ketika ingin mencoba sesuatu yang baru untuk pertama kali. Selain itu, ada berbagai macam bentuk pengucapan yang menggunakan ungkapan kata kerja mimas seperti umeboshi tabete miru, hai itadakimasu, kondo osushi o shokute mimasu. Baik, umeboshi tabete miru ini merupakan kalimat non formal ya, karena di sini diubah menjadi bentuk kamus. Baik, untuk pelajaran kita bab 11 part pertama sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan pembelajaran gratis ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang ikut ujian JFT ataupun di bulan Juli ada ujian JLPT juga. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini dapat bermanfaat ya. Ja minasan, mata ne, bye-bye.